selalu ada kan kerja kelompok. Betul. Di teater dan di film kita dibiasakan untuk itu. Kerja sama tim. Kerja sama tim, kalau enggak kacau Gue pertunjukan. pengen meranin ini loh, tapi belum kesampaian. Ada nggak sih? Ada. Peran apa? Orang jahat. Orang jahat. Selamat datang di Come Inside. Hai, balik lagi nih di channel Kompas TV Banjarmasin, dan pastinya seperti biasa kita akan menghadirkan setiap narasumber yang istimewa pastinya, Syam, dengan dipandu saya Revi dan juga Sam. Oke. Sam, hari Kita ini selalu menghadirkan pembicara. Pembicara terlalu ini ya. Hadirkan bintang tamu yang tentunya bisa dipetik apa? Buah. inspirasinya, buah pikirannya. Oh untuk iya, benar. berkarya. Dan kali ini kita hadirkan ada Bayu Bastaris. Bayu Bestari. Bestari, ya, betul. Setiawan. Oke. Halo, sehat Mas Halo, Bayu? alhamdulillah sehat. Oke. Mbak Evi dan Mas Sam. Iya, benar Udah hafal sekali. kita. Ya. Oke, sebelumnya nih pastinya teman-teman kita yang apalagi di dunia perfilman dan perteateran di Banua nggak asing lagi nih dengan Mas Bayu ini. Tapi pasti ada juga nih yang belum tahu siapa sih Mas Bayu. Banyak Monggo kayaknya. diperkenalkan. Halo gitu ya. Halo. Iya. Halo. Saya Bayu Bestari. Itu aja deh kayaknya ya. Dan kita pastinya akan mengulas siapa sih Mas Bayu ini ya, Sam ya. Kalau Mas Bayu ini sudah banyak dikenal untuk dunia teater tadi Ya, dunia, betul sekali. Bahkan perfilman juga sudah mulai mengenal gitu kan, dan Amin, lebih, amin. lebih ini. Nah, memang sehari-hari sekarang lebih banyak di dunia teater itu kah atau bagaimana nih? Oke, kalau sehari-hari sebenarnya profesi ya, kalau bicara profesi kita sebenarnya guru ya kan, pendidik, tapi memang bidang kita adalah seni peran. Jadi kalau bicara teater atau film ya saling berjalan keduanya. Kalau ditelisik, waduh bahasanya. Awal pergerakan ya kita dari teater, dari panggung, dan sampai saat ini masih aktif di panggung. Kalau film saya bilang itu bonus lah. Bonus daripada keistiqomahan lah. Nah, Karena terus konsisten di Iya. dunia itu akhirnya bisa menjajal dunia film. Iya, betul. Iya. Kan orang bilang kesempatan itu nggak ditunggu kan, kesempatan Iya, tapi itu dikejar. diciptakan atau Ya. dikejar. Nah, salah satunya ya dengan konsisten tadi, akhirnya kesempatan itu terbuka. Oke, Jadi nah, ini menjawab sosok Mas Bayu ini Bayu. bahwa adalah salah satunya aktor juga. Aktor Di ya, film. penggiat seni peran. Giat seni Oke. peran. Udah ada film apa saja boleh disebutkan? Ada berapa ya? Kalau dihitung itu kurang lebih 13. 13 film, 13 termasuk film. film pendek juga ya berarti. Iya, termasuk film pendek, doku drama, sampai yang lebar itu ada 13 kurang lebih. oke. Nah, Sam, sebelum kita masuk nih apa aja nih film-film yang pernah dibintangi Mas Bayu, terus itu kegiatan di teaternya dia seperti apa? Aku mau tahu nih awal terbentuknya karir Mas Bayu sendiri dari nol hingga sampai sekarang ini seperti apa? Oke. Boleh diceritakan ini, itu yang pastinya sangat ditunggu-tunggu dan menarik juga nih. Jadi ceritanya seperti ini. Udah tuh bayangan, wah, langsung flashback ya. Flashback gitu. Jadi memang dari kecil memang tipe orang yang suka berimajinasi gitu. Tipe suka berhayal. Oke, untuk berhayalnya positif ya. Iya. Nonton film superhero gitu kan. Waktu kecil aku warna merah misalnya Oh, gitu iya. kan. Ya, mengalami hal itu Sampai berkelahi. Pokoknya aku yang habang. Aku yang biru kan. Memang itu. Jadi basicnya memang sejak kecil suka berimajinasi, suka acting, nonton gitu kan. Terbawa kayaknya aku pengen jadi seperti itu. Sampai di SMA. Jadi kan dari Kabupaten Tapin ya, dari rantau. Asli Tapin Aslinya ya? Tapin, di Oke. rantau, sekolah dari TK sampai SMA di sana. Nah, di SMA itu
di dinas pendidikan, bukan, dinas pemuda olahraga ya gitu, ada bikin grup teater. Nah, masuk di sana pertama kali belajar acting. Itu usia berapa? Itu SMA kelas 2. SMA kelas 2. Berapa ya, masih belia ya. Oh, iya. Belia. Jadi di sana, nah di situ pertama kali mengenal dunia seni peran. Diikuti latihan pentas, keterusan suka gitu, emang wah ini nih yang dulu waktu kecil suka jadi apa gitu, akhirnya kejadian nih. Ini punya ruang, akhirnya yes, aku ketemu ruang itu untuk mengeksplorasi imajinasi, entah jadi apa. Dan berasa yakin itu passionnya ya? Iya, passionnya di sana. Akhirnya memutuskan nih lulus SMA, pas banget juga kan, lulus SMA itu 2008 ya kan. 2008 ya Sebut kan? aja lah. Iya, 2008 awal atau akhir ya, masih belia pokoknya. Iya, habis pas banget di salah satu universitas, ya kan. Dibuka program Iya, itu studi. angkatan pertama ya, kalau untuk Pas ini banget kampus dibuka itu. program studi yang berhubungan Iya, di bidang ada itu. seni. Langsung. Ikut festival, sebelumnya kan ikut festivalan tuh. Ke Banjarmasin ikut festivalan teater. Nah, salah satu jurinya itu dosen di sana. Waktu pertama nggak tahu, daftar di jurusan lain. Anak IPA kan. Iya. Oke, baiklah. Saya yang IPS minggir. Iya, jurusan lain kan. Terus kamu daftar di mana, baik gitu. Saya di sini. Wah, nggak cocok kamu gitu kan, dengan segala macam sugestinya. Promosi juga sebenarnya kayaknya kan, dari mahasiswa. Kamu nggak cocok. Kamu cocoknya di sini aja. Tempat saya. Iya. Oh, beneran? Ada. Iya, ada. Wah, pas banget. Ya udah, saya daftar ke situ. Akhirnya telepon, "Mak, mau daftar di sini dong." Jadi apa? Jadi ini gitu. Orang tua awalnya nggak masalah atau gimana? Ada protes? Alhamdulillah memang didukung. Selama ngejalaninnya senang gitu, nggak ada keterpaksaan dan serius, silakan. Karena modalnya tadi passionnya tadi ya. Iya, karena udah ada basicnya ya dari SMA Udah dari tadi. diri sendiri udah pengen. Semua suka. Semua Suka karena ya tadi Paling mungkin yang di sana pindah ke Banjarmasin kan, di sana tambah lagi kan. mungkin ruang eksplornya tambah banyak kan, ketemu grup ini, main di sini, tambah kental lah kesukaannya terhadap seni peran gitu. Sampailah pada sekarang lulus, akhirnya pun mengajar pun di sekolah bidang itu pula gitu. Sampai ada akhirnya ya muncul kesempatan dan jadilah seperti sekarang ini. Oke. Berawal dari itu waktu di sekolah kemarin tuh ekskul ya, Pak? Iya, ekskul, tapi bukan ekskul di sekolah, di sekolah belum nggak ada ekskulnya. nggak ada. Jadi itu seperti sanggar kota gitu, yang di bawah dinas. Jadi anggotanya dari sekolah-sekolah di kabupaten gitu, yang mau ikut di sana. Biasanya ya kalau orang yang suka peran itu biasanya kalau di rumah suka asik sendiri, benar nggak? Makanya suka berimajinasi. Itu tadi. Pernah dibilang ngomong tadi, di kaca, ngomong di cermin gitu? Enggak sih, enggak Enggak sampai sih di ya. sana. Paling ini aja sih, paling kan sambil tiduran gitu. Berhayal. Wah, ya. tuh. Tiba-tiba muncul inspirasi. Sedang melompati gunung misalnya, mengarungi lembah gitu kan. Nah, sampai tingkatan seperti itu aja sih. Enggak sampai yang di depan cermin, enggak sampai. Nggak sampai ya, tapi berarti dari pikiran dulu, jadi Iya, latih betul. dulu Memang ya. suka berimajinasi. Oke. Selama berkarir di dunia seni peran apa aja nih yang pernah dibawakan oleh Bayu? Wah, banyak. Jadi Dari yang mulus sampai berjenggot antagonis, ada. protagonis gitu. ya alhamdulillah sudah mencicipi berbagai macam peran, tapi ya akunya sendiri memang orang yang nggak pilih-pilih peran. Ketika memang didapat kepercayaan, ini ada naskah, baca, ketika cocok peran apapun, oke, ambil gitu. Karena itu bagian apa ya, menurutku sendiri juga itu tantangan. Tantangan ketika dapat peran A dengan karakteristik seperti ini, oke, tantangannya seperti ini.
dapat peran B yang jauh beda dengan peran A, tantangan lagi nih, eksplorasi. Ya gitu, karena memang ya itulah media cipta seorang pemeran kan. Kalau pelukis mencipta dengan kanvasnya, ya kita pemeran mencipta dengan tokoh yang kita coba hidupkan lewat karakter-karakter itu. Nah, tadi berarti ada banyak peran sudah ya. Nah, oke, kita ambil lebih sedikit. Peran yang sejauh ini yang paling disuka gitu ya. Peran yang paling disuka itu sebenarnya kalau bicara paling suka Semua Semua suka. suka. karena Oke. iya, Paling mungkin yang lebih berkesan dan juga iya. tidak apa masih diingat. Nah mungkin itu Ah, agak berkesan karena bicara suka kan kita, karena itu pekerjaan, Pasti kita suka. harus suka semuanya. Betul. Jadi kalau yang paling berkesan itu ada di tahun 2010. Nah, waktu meranin apa tuh? Itu teater, meranin monolog. Mm-mm. Monolog itu kan pertunjukan Oh, iya, tapi iya. sendirian. Oke. Itu ikut festival. Naskahnya itu Aeng judulnya, karya sastrawan besar, dramawan besar Putu Wijaya. Nah, jadi meranin itu seorang apa ya, karakternya itu seorang Bromo Corah yang dia menghadapi kematian di dalam sel. Nah, di dalam selnya. Jadi itu berkesan banget karena satu pertama kali main monolog di sana. Pasti tantangannya lebih berat ya. Karena baru kuliah 2008 masuk 2000 beberapa kali pentas. Nah, akhirnya ada festival monolog, pengen coba nih. Pengen coba eksplor gimana ketika main sendirian di atas panggung, nggak ada yang nemenin. Ketika kita main kolektif banyak teman main, ngeblank kan ada temen nih coba kan betul, bantu. betul. Ini sendirian. Improv ya. Iya, ngimprov nih sendirian gimana? Ya dosen tadi juga kan yang jadi sutradara. Yaudah Kang, saya manggilnya Akang. Kang, saya mau main naskah ini Kang. Boleh, kamu hafalin, coba-coba ya. Kesannya karena pertama banget dan itu karakter yang memang beda banget sama pribadi kan. Bagaimana merubah tubuh, bagaimana memahami psikologis Aeng, sampai kejadian-kejadian yang tak terduga di atas panggung terjadi. Itu benar-benar menjadi kesan gitu, kesan banget. Gimana gitu kan, baru pertama main cerita ini, kejadian insiden di atas panggung. Dia kan main properti yang harusnya ditarik ke arah depan, dia jatuh ke arah sebaliknya. Blong. Jadi buyar itu ya konsentrasi pasti. Timpa lampu pecah. Oh, Ya juri banyak. Gimana? Ya udah. Ya lanjut aja, nggak ada yang bisa nolong siapa. Sutradara nggak mungkin ngekat lagi kan. Itu berasa blank nggak sih? Ya di tengah-tengah sempat tapi di situ tantangannya harus oke, aku harus pikir cepet nih, gimana nyelamatinnya. Ya udah improv, main lagi. Selesai itu keselnya luar biasa. Gitu. Tapi ya akhirnya mencoba menyadari kan, itu ternyata manisnya seni pertunjukan itu gitu. Kalau mau nggak ada kesalahan, main aja film. Iya kan? Semuanya akan di-cut, diulang lagi, akan gitu ya. diedit ya Iya, kan, yang disajikan ke penonton itu udah yang pilihan terbaik ya kan. Tapi kalau di atas panggung Nggak bisa. apapun segala kemungkinan terjadi, dan mungkin aja di setiap pertunjukan itu akan ada hal-hal yang berbeda. Hari ini pentas seperti ini dengan naskah yang sama, besok atau sore kemudian pentas dengan naskah yang sama bisa menjadi sesuatu hal yang berbeda kan. Karena itu serunya pertunjukan langsung. Dan alhamdulillahnya disadarkan, kan diberikan masukan, aku suka gitu. Aja ya terus lanjut. Itu benar-benar memang berkesan, pengalaman pertama, insiden, dan alhamdulillahnya juga hasilnya juga ternyata karena perlombaan juara, alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Berarti kesalnya tuh nggak jadi, terobati dengan juara. Alhamdulillah bisa bayar lampu nih. Oke, tadi kan peran yang berkesan ya. Nah, aku juga mau tanya untuk Bayu sendiri.
di diri Bayu ada nggak sih keinginan gue pengen meranin ini loh tapi belum kesampaian? Ada nggak sih? Ada. Peran apa? Orang jahat. Oh, udah jahat. Berarti antagonis belum pernah? Antagonis iya. Antagonis pernah, tapi Orang jahat dalam sisi apa ini? Kita kan kalau bicara dalam cerita, antagonis sama protagonis itu kan sebenarnya tidak berbicara sifat. Oke. Protagonis itu pembawa cerita, antagonis yang menghalangi protagonis. Gitu. Artinya tidak bicara dia mau jahat mau baik. Oh, oke. Kalau kita cek film-film barat misalnya, protagonis mungkin ada juga yang seorang pencuri, seorang penjahat, nggak bicara sifat. Jadi pengen nyoba, pengen banget gitu dapat peran yang di ini, wah penjahat lah, bejat lah, sadis lah, apalah pokoknya yang seperti itulah. Belum. Kayak ini keinginan pribadi nih, unek-uneknya pengen gue. Sejahat apa pengennya sebenarnya? Iya, karena ya yang gimana ya, mungkin orang mungkin bisa lihat dia baik tapi sebenarnya jahat. Oh, pengen jadi plot twist. Nah, kayak lo kemarin bilang ya. Psikopat gitulah. Orang nggak tahu ini jahat. Nah, yang peran-peran seperti itu belum. Yang apa namanya, di awal kisah orang akan punya simpati terhadap dia. Bagus. Ternyata semua di balik dalangnya adalah itu keren sih memang. Tapi kan kemarin lo bilang lo pengen meranin hantu yang giginya bertaring panjang, tampil sepersekian detik dibayar mahal. Ya nggak apa-apa, yang dibayar mahal. Emang ada. Ya itu kalau jadi hantu penjahat tapi hantu, dan itu utama, maksudnya tuh musuh utama gitu. Oke, di awal-awal nggak kelihatan ya, di awal-awal nggak kelihatan. Sama kayak contohnya kayak kalau film-film luar negeri itu kayak Scream. Karena di awal kan penonton dibuat nebak-nebak siapa nih. Padahal dia sudah sering muncul di di scene. Cuma orang nggak ada kesana. Itu dia sekali dibuka topeng, jeluk gitu. Suka kayak gitu ya, kalau mungkin kalau yang di film-film kalau kita sebut judul yang adaptasi dari komik itu Stranger, yang ceritanya di kos itu, pernah nonton nggak? Nggak. Korea. Stranger from Hell. Iya. Stranger from Hell ya. Ada yang mata belok itu, nah suka yang karakter-karakter gitu tuh, dingin gitu ternyata mematikan kan, dingin santai ternyata ini. Tapi berarti itu sesuatu yang tantangan sendiri yang pengen banget dirasakan ya. Kenapa jadi belum sampai dapat itu? Belum aja sih. Belum ditawarin mungkin. Belum rezekinya belum. Lebih banyak mungkin nggak tahu juga sih yang namanya yang sutradara, tapi kamu kayaknya cocok di peran ini. Nah, untuk yang ke situ belum. Jadi memang kebanyakan lebih banyak ditentukan ini ya sama sutradara ya, untuk memegang siapa dan siapa. Kan kita casting kan, terkecuali kita garap sendiri. Bisa cocoknya kemana gitu kalau garap sendiri. Kalau di teater ya sering juga garap sendiri gitu. Jadi sutradara. Nah, tapi kalau di film memang belum pernah untuk jadi sutradara di film masih sebagai pemain. Pengen juga. Kedepannya pengen gitu merasakan bagaimana sih berkarya di film gitu. Kalau kita tahu ceritanya bahwa itu adalah yang diperankan dalam teater kan. Kalau dalam film yang bahasanya gini, yang paling menantang gitu. Yang paling menantang, semua punya tantangannya tersendiri. Tapi kalau kita bilang banyak, semuanya berkesan. Yang sampai kamu tuh harus mempersiapkan bertahun-tahun. Ada. Apa tuh? Yang terakhir di 2022 kemarin, Tumung Jalil. Tumung Jalil itu ada dua session. Season pertama itu di 2021. Season 2 di 2022 kemarin, baru aja. Tapi belum rilis, belum. Masih editing. Jadi
itu dikabarin sama sutradara kan, teman sutradara Kak Bay kan, mau nggak ditantang main film ini serius, ini pahlawan loh, kan Tumung Jalil kan tokoh nyata loh, ini biopik loh, bener-bener mau. Ya Kak, ulun nantang pian, berani kada? Karena memang suka tantangan. Oke, deal. Itu di waktu dihubungin itu 6 bulan sebelumnya. Syuting pertama 2020 tadi kan. 6 bulan sebelumnya itu kondisi tubuh masih lucu-lucunya. 67 sampai 70-an lah. Masih lucu-lucunya. Dibilang masih lucu-lucunya gitu iya, ya. masih lucu-lucunya. Ya kita namanya biopik, walaupun datanya sedikit ya, Tumung Jalil ini termasuk pahlawan Kalimantan Selatan yang datanya masih minim. Beda kalau kita Pangeran Antasari, semua udah ada gambaran kan, di uang, foto-foto, udah tahu gambaran Pangeran Antasari itu seperti ini. Demang Lehman sudah ada fotonya. Tumung Jalil nggak ada. Ya udah kita main, akhirnya susah ya dalam bayangin mau perannya ya, seperti ini gimana? apa gitu toko yang, sedangkan ini biopik gitu kan. Betul. Tokoh nyata, dia punya apa ya, punya tempat tersendiri di masyarakat, di masyarakatnya, di daerah Amuntai Balangan kan, dari sana pasti masyarakat punya pahlawan ini punya tempat di sana. Apalagi kerabatnya gitu ya. Iya, gimana nih akhirnya ya sama tim, dibantu dinas juga, didatangin sejarawan, betul ada juga novelnya. Nah dari sana akhirnya coba oh ternyata Tumung Jalil ini punya gelar namanya Kaminting Pidakan. Kaminting Pidakan ini adalah julukan untuk orang yang pemberani, ahli silat. Oke, nggak mungkin selucu ini gitu kan. Nggak mungkin selucu ini. Oke, ahli silat gitu ya. Pejuang gitu, gerilya, nggak mungkin selucu ini. Ini perang bobok jatuh di tembak Belanda. Iya, nggak bisa ngelawan. Ya udah, oke. 6 bulan proses. Bentuk ini ya badannya. Fisik, fisik. Habis itu juga nggak mungkin nih. Ketika syuting sang Tumung Jalil mukul aja nggak bisa. Nah, akhirnya sama bela diri lagi. Sama tim kita rutin latihan bela diri segala macam. Oke, ini dari daerah nih. Paling tidak ada inguh ya, ada inguh logat nih. Belajar logat juga. Logat asli. Iya. Itu ya. Logat daerah kan. Logat daerah. Jadi memang banyak secara fisik, secara psikologis, secara sosiologis. Banyak yang mesti itu dipersiapkan. Kita kaji, kita coba, kita kawinkan dengan imajinasi, daya hayal. Ya akhirnya gitu lahirlah Tumung Jalil versi kami, ya kan? Karena nggak berani apakah ini versi benar atau enggak. Ini versi kami dengan karena memang informasinya sedikit membaca, riset itu termasuk yang sangat berkesan juga karena perjalanannya panjang banget gitu. 6 bulan, 1 tahun berikut itu baru season pertama ini masih perkenalan doang, perang belum. 1 tahun berikutnya itu masih jalan aja. Dari 70 ke 64 berhasil. 1 tahun berikutnya berhasil ke 60. Wah, semakin kecil ya kan. Sudah tidak terlalu lucu gitu ya. Udah mulai sangar nih. Udah mulai sangar sebagai seorang panglima perang, udah mulai sangar. Mulai terlihat, udah mulai cocok. Iya. Silatnya juga, bela dirinya juga tambah lagi. Latihan ya itu akhirnya melalui peran itu pribadi alhamdulillah lebih mengenal sosok-sosok pahlawan. Habis itu juga dapat banyak pengalaman di bidang lain gitu, bidang bela diri gitu kan, mainin tombak gimana, banyak itu salah satunya kenapa suka seni peran. Dengan seni peran kita bisa banyak wisata ke banyak karakter. Iya. Betul. Mau jadi siapapun bisa. Mau jadi dokter, akhirnya belajar lagi jadi dokter ya kan. Gak mungkin jadi dokter gak bisa megang suntikan. Gak mungkin gak bisa megang stetoskop. Jadi itu senang dunia acting, punya banyak kesempatan berwisata.
ke perbanyak profesi, ke banyak karakter, ke banyak individu. Nah, memang paling banyak karakter-karakter kolosal gitu ya. 2 tahun terakhir memang di Kalimantan Selatan lagi yang besar itu memang lagi asik, lagi angkat ke pahlawan. Kayak kemarin Syekh Arsyad kan juga angkat pahlawan, tapi yang jadi jendela 1000 sungai enggak. Sebelumnya enggak juga, keseharian aja. Pertama kali main film itu 2013. Film apa itu 2013? Itu doku drama. Jadi dari fakta kejadian kemarin itu pas lagi ada musibah yang beberapa orang tertimbun di longsor di Puntik. Oh iya. Tahun 2000 itu. Nah, dari salah satu stasiun televisi bikin doku drama yang mengangkat itu kejadian itu. Nah, jadi itu film pertama ya, masing-masing film punya kesan di sana berperan jadi seorang pendulang. Nah, akhirnya kan belajar lagi mendulang lagi. Iya, yang jadi pendulang yang pada akhirnya meninggal di dalam yang longsor tadi. Nah, gimana ngerasain ditimbun sama teman-teman kru? Ya, itu gimana rasanya? Ditimbun, dilumpurin di lubang situ. Sampai berapa lama ditimbun? Bentar aja sih. Kali. Kebutuhan gambar aja gitu. Kalau kelamaan nanti udah gue biarin aja. Timbun aja. Kan nggak tahu nih di lubang ini ada apa. Iya, betul. Iya kan, ngeri-ngeri sedap juga. Tapi ya itu tadi di situ yang menjadikan aku sendiri bertahan di sini, merasakan asik nih. Kalau kapan lagi jadi pendulang gitu, pendulang intan. Kapan lagi bisa jadi dokter misalnya? Betul. Kapan lagi bisa jadi, walaupun cuma sebentar gitu. Artinya kamu pada saat melakukan ataupun memerankan orang itu benar-benar travel your mind gitu ya, mengubah diri ya, saat itu juga itu kan. Itu yang jadi tantangan sih kan sebenarnya ketika orang masih Bayu gitu kan. Di situ merasa oh berarti yang dilihat orang ini masih Bayu dong gitu. Nah, memang jadi bagaimana kita secara pribadi, aku pribadi bagaimana seotentik mungkin lah bisa menghidupkan karakter yang keluar ada dari Bayu gitu, gitu ya. Ketika orang melihat, oh ini bukan Bayu, tapi ini adalah orang yang diperankan oleh Bayu. Betul. Tapi pernah kebawa gitu, salah satu karakter yang akhirnya dalam kehidupan sehari-hari mungkin tiba-tiba kebawa, nempel masih agak lama gitu. Alhamdulillahnya nggak pernah. Alhamdulillah. Tiba-tiba di rumah jadi siapa gitu. Terus tiba-tiba istrinya apa gitu. Enggak sedikit juga yang seperti itu. Bisa terjadi ya. Kan kalau kita lihat ke Hollywood yang dapat Oscar kemarin, beberapa tahun lalu kemarin Joker, betul. Heath Ledger ya. Yang akhirnya meninggal kan kebawa kan. Ya, alhamdulillah. Jangan sampai ya. Itu berbahaya banget. Ya di situ memang apa ya tantangan kita buat coba untuk kontrol. Kontrol mana dunia nyata, mana dunia seni peran, imajinasi. Karena pada saat memainkan film kita benar-benar berimajinasi menjadi orang lain. Tapi ketika film itu habis, ketika kamera selesai, come back to kita your simpan, life. kita simpan di lemari lagi gitu baju kita. Kembali menjadi Bayu lagi. Itu bahaya juga jadi penjahat misalnya. Sampai rumah demi peran bagus ya. Lari. Ini bapak gue kenapa lagi? Apa kamu? Oke, dalam perjalanan karirnya Bayu nih, ada nggak sih yang menjadi benar-benar role modelnya Bayu sendiri? Siapa? Banyak. Yang paling Bayu pengenin, itu gue banget gitu. Beda masa beda role model ya. Oh gitu. Waktu kecil, ya SMA-an lah. Ya. Itu ngefans banget sama yang namanya Syahrukh. Oke. Salah Cahaya. Pokoknya zaman-zamannya dulu kan Bollywood. Iya. Ramai emang kan keren, ya. Televisi kan. Pokoknya wah, fans banget dah setiap aktingnya tuh. Nah,
Jangan tiba-tiba nyanyi ya di studio. Pokoknya suka banget sama Shah Rukh Khan. Sampai hari ini masih suka Shah Rukh Khan. Iya. Belum nonton yang terbaru tuh kan, yang makin tua makin sangar aja. Makin tua sangar. Keren gitu ya. Terus nambah masa, tambah banyak yang dilihat gitu kan. Akhirnya kalau Indonesia itu ya Babang Reja salah satu role modelnya. Babang Reja kan Reza Hardian. Ya gimana kan, lihat aja film-filmnya. Setiap karakter itu beda. Ya kan, beda dan selalu berhasil. Iya, ketika jadi Habibie seperti ini, ketika jadi Bosman seperti ini, ketika jadi seperti ini. Nah, itu salah satu yang menjadi idola juga. Kalau yang di barat itu salah satunya adalah Joaquin Phoenix. Iya, itu juga keren banget. Apalagi kemarin film Jokernya, keren actingnya. Keren banget. Itu apa ya? Idola-idola lah di dunia seni peran. Kalau di kampung ya dosen tentunya. Dosen yang menjerumuskan dan membawa sampai saat ini gitu. Itu yang membukakan jalan, kemudian betul. memberi motivasi cukup kuat ya. Okay. Intinya ketika Bayu ada keinginan, kemudian dia menunjukkan bahwa ini untuk mewujudkan betul. Beliau juga yang apa ya, yang menyadarkan. Dulu sempat tersesat ya, darah muda kan ya. Pengen selalu jadi yang terbaik. Festival pengen jadi yang nomor 1. Akhirnya ketika latihan itu gelisah. Lihat saingan, ini nih. Ini susah banget, ini hebat banget. Lagi. Akhirnya ditanyain, "Baik, kamu tersesat, baik gitu. Kamu berkesenian itu bukan buat jadi yang terbaik ya. Mengejar kemenangan terus bukan, ya. Tapi bagaimana menjadikan kita lebih baik gitu kan, daripada diri sendiri." Nah, dari situ selama ini ternyata tersesat, pengen menjadi terbaik di antara yang terbaik gitu kan, pengen mengalahkan orang-orang. Nah, akhirnya ya diri kita juga yang tersiksa ketika pengen ngelawan orang terus kan. Dari sana sadar, iya, berarti konsepnya dirubah, bahwa yang harus kita kalahkan bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Gitu. Hari ini sudah sampai mana, berarti ke depan harus sampai di mana gitu. Itu yang dicoba dilawan, dan konsep itu bikin lebih tenang gitu. Bikin lebih tenang daripada selalu dihantui dengan aku harus mengalahkan dia begitu. Akhirnya kamu berkembang dengan Nothing Tulus, tapi Betul. lebih nyaman gitu ya. Lebih nyaman. Jadi nggak ada beban gitu. Nggak ada beban. Berkesenian ya karena suka gitu. Pada akhirnya sampai berkesenian itu karena suka, karena puas ketika selesai mengerjakan sesuatu. Udah mau mau lebih baik silahkan, mau tidak pun silahkan. Yang jelas setiap kita berkarya kita punya pertanggungjawaban. Berkarya bukan hanya aku mau, tapi ya tadi semuanya ada riset, ada pertanggungjawabannya. Ketika mau memerankan sesuatu, nggak sekedar dia pahlawan, aku ingin seperti ini, tidak, tapi semuanya berlandaskan penelitian, riset semuanya. Entah itu mau tokoh nyata maupun tidak, semua harus bertanggung jawab gitu. Itu yang jadi dasar dalam selama ini berkarya gitu. Siapa sih nama dosennya, mungkin bisa disebutkan atau? Oke. Biar Halo. Dia kena ini juga. Dosennya namanya Kang Edi Sutardi. Tokoh teater juga di Kalimantan Selatan. Beliau dari Bandung. Dosen di kampus. Sampai saat ini pun masih berteater, masih semangat dalam berkarya dan menularkan aura-aura positif sama penggiat teater lainnya, penggiat teater muda lainnya gitu.
Berarti beliau ini benar-benar menjadi orang yang berpengaruh, salah satu orang yang berpengaruh dalam hidupnya Bayu ya. Banyak guru gitu, banyak guru, semuanya berkesan, semuanya berpengaruh. Tapi yang ini memang banyak gitu, karena lumayan banyak waktu yang dipakai bersama beliau gitu dalam proses, apakah itu proses pengkaryaan, apakah itu dalam perkuliahan. Jadi memang banyak, kadang jadi teman curhat juga segala macam. Jadi udah ke kakak lah gitu, udah kayak keluarga gitu. Tapi ada hal yang masih belum terungkap kepada Kang Edi, yang belum terucapkan gitu. Kayaknya tak cinta kita semuanya jadinya. Sudah deh maunya terima kasih gitu, terima kasih sudah membimbing sampai saat ini, semangat terus lah pokoknya. Nggak, semua sudah terungkap, tinggal bagaimana ke depan menjaga amanah gitu, apa yang sudah diajarkan tetap dilakukan gitu. Oke. Nah, Sam, si Bayu ini selain aktor juga aku dengar-dengar seorang sutradara teater juga. Betul. Oke. Nah, gimana sih jadi Bayu tiba-tiba dari aktivitasnya yang jadi selama ini pemain tiba-tiba jadi seorang sutradara. Aktor. Oke. Sebuah teater. Ini sebenarnya ceritanya itu karena keterpaksaan sih ya. Kadang situasi yang memaksa itu membuat seseorang harus memilih kan. Yeah. Lagi-lagi dulu kita di kampus punya grup namanya Dapur Teater. Sampai saat ini masih ada alhamdulillah. Jadi grup Dapur Teater, sutradara biasanya adalah Kang Edi. Sutradara Kang Edi. Kang Edi harus kuliah lagi. Kuliah lagi ke luar daerah. Sebagai angkatan pertama dan salah satu angkatan pelopor ya di grup itu, harus pasang badan gitu untuk mempertahankan grup ini. Kalau nunggu beliau nggak ada produksi dong, bisa bubar ya. Iya, nggak ada karya betul, dong. Ya, akhirnya ya karena angkatan pertama mulai masuk adik-adik, ya mau nggak mau situasi yang memaksa mencoba untuk jadi sutradara, menggarap gitu. Ya alhamdulillahnya, karena sebelumnya sudah banyak pengalaman dengan Kang Edi tadi kan, berkarya dengan beliau, jadi aktor beliau. Habis itu waktu di Tapin juga. Habis itu aku ini bukan kutu loncat sih, tapi banyak memanfaatkan ruang. Ketika ada kesempatan belajar di ruang ini, ikut. Belajar di ruang ini, ikut. Jadi beberapa grup di Kota Banjarmasin diikutin gitu. Kayak boleh sebut ya, misalnya ada Sanggar Lawang yang dikawal sama Kak Aril, Kak Iwan, almarhum Kak Syukur. Ikut di sana juga belajar. Habis itu di Teater Banjarmasin yang dikawal almarhum Pak Abdullah gitu. Sekarang yang masih ada sepuhnya ada Pak Abdul Rashid. Belajar teater tradisi Mamanda di sana, teater tradisi Mamanda. Nah, akhirnya pengalaman di luar ini itu yang coba dibawa ke rumah sendiri. Nah, akhirnya ya tadi memberanikan berkarya. Ingat banget itu Bang Edi 2010 masih ada di monolog tadi, akhir 2010 itu beliau, kalau nggak salah ingat, beliau berangkat kuliah. Nah di sana ada festivalan lagi tuh. Akhirnya pengen ikut, nggak ada sutradara, yaudah karena adik-adik teman-teman juga percayanya sama aku, yaudah kita jalan sama-sama. Aku coba jadi sutradara, pilih naskah, casting segala macam. Ya yang namanya pertama menyutradara, ya pasti banyak tantangannya, bahkan sampai saat ini pun tantangan itu selalu ada kan. Beda orang, beda cara, beda naskah, beda pendekatan kan. Alhamdulillah dengan segala macam problemnya, suka dukanya, dukungan teman-teman, alhamdulillahnya kita sama-sama bisa satu visi gitu. Kita kenapa bertahan, kenapa harus pentas, ya alhamdulillah bisa dilalui gitu, jadi sutradara.
walaupun sebenarnya sampai saat ini nggak pengen disebut sutradara karena enak main sih sebenarnya. Enak main daripada ngatur ya, ngurusin. Iya, ngatur. Dulu yang pertama kali nyutradara itu sekalian main. Main iya, nyutradara juga iya. Nah, membelah diri gitu, membelah diri. Tapi ya pikir-pikir boleh nggak sih sutradara langsung main? Oke, lihat coba cari referensi. Jackie Chan juga. Jackie Chan, Rhoma Irama. Iya, Rhoma. Dia sutradara, dia bisa main juga. Ya, kenapa enggak kan selama kita bisa membedakan, dan sanggup membedakan ruang itu ketika bekerja di sutradara, ruang lingkupnya ini, ketika bermain sebagai pemain, ruang lingkupnya ini. Coba ya, alhamdulillah bisa dilalui gitu. Tapi tetap pengennya jadi pemain aja. Passionnya di situ. Iya, passion dari situ. Apalagi tadi masih ada mimpi yang belum tercapai itu. Iya, penjahat. Tapi kalau peran komedi gitu pernah nggak sih? Pernah. Pernah ya? Pernah. Itu susah loh. Iya. Komedi itu susah loh. Gimana susahnya? Iya susah kan. Harus benar-benar belajar caranya bikin orang ketawa tuh susah. Susah kalau bikin orang marah sama kita kayaknya gampang. Ngajak orang nangis kayaknya oke, tinggal bawa suasana gitu kan. Bikin orang ketawa tuh beban loh. Seringnya main komedi itu di teater tradisi Mamanda. Satu Japin Carita itu kan balutannya humor kan, komedi kan. Ya ketika kita ngomong dan ternyata kita pengennya itu adalah itu komedi, ketika penontonnya diam garing deh, stres juga. Iya betul. Gimana nih, cari akal lagi. Terus kan yang namanya teater tradisi ini nggak kayak modern. Kalau modern kita kan latihan latihan. Kalau tradisional itu kan improvisasi. Ya nggak ada latihan gitu. Jadi memang kita bawa modal jok. Ya tergantung situasi. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak ya coba lagi gitu. Gitu. Kalau merasa gagal ya udah berhenti. Tapi alhamdulillahnya ya nggak apa, itu tantangan lah namanya. Nggak ada yang berhenti belajar kan. Walaupun nggak lucu ya besok diajak main lagi ya ayo gas lagi. Belajar lagi. Sekarang kita ngomongin ini nih. Aduh, kayaknya perasaan gak enak. Karena kalau dia ngomong biasanya emang gak enak. Enggak, ini soal dunia perfilman teater di Kalimantan Selatan. Kita udah merasakan bahwa aura. Iya, aura. Apa nih? Nah, bahwa Kalimantan Selatan sudah saatnya untuk memiliki karya-karya sendiri kan. Dan itu pun mulai bergeliat saat ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan dunia perfilman kita sehingga saat ini tuh belum sampai pada titik yang kesuksesan lebih banyak kayak gitu ya. Reaksi gitu. Kalau sukses itu kan standar beda-beda ya. Ya. Standar sukses itu beda-beda. Kalau dibilang sukses sebenarnya dan mumpuni selama ini bercengkrama, apa sih namanya, berkumpul sama teman-teman film secara mumpuni, teman-teman Kalimantan Selatan itu udah siap sebenarnya. Banyak karya-karyanya yang menang di festivalan gitu, juara 1 bahkan dunia gitu, banyak prestasinya. Jadi kalau dari segi banyaknya dan kualitasnya, tinggal diberikan kepercayaan aja sih sebenarnya, kepercayaan lebih untuk membuat sesuatu hal yang lebih besar. Ketika kesempatan itu sudah diberikan atau hadir, kurasa tidak menutup kemungkinan akan banyak karya-karya besar yang datang dari Kalimantan Selatan. Yakin banget karena beberapa kali ikut proses, wow gitu. Orang-orangnya itu benar-benar profesional gitu. Aku yang dari teater takjub gitu.
ngelihat sistem kerjanya, bagaimana teman-teman benar-benar bisa tanggung jawab dengan setiap divisinya gitu. Terus bagaimana juga teman-teman yang jadi sutradara benar-benar dalam mencari ide itu, wah nggak kepikiran, aku nggak kepikiran, tapi bisa gitu. Dan itu adalah sesuatu hal yang apa ya, aku bilang bisa embrio sebenarnya ketika itu ditangkap akan melahirkan hal-hal yang besar gitu. Kalau dari pergerakan sendiri kan teman-teman ya tadi ikut festivalan banyak, terus screening karya di komunitas juga banyak, bahkan sampai bikin aruh film kan, aruh film beberapa tahun nggak ada karena pandemi kan, tapi kalau nggak salah dengar tahun ini atau tahun ke depan itu akan ada lagi. Nah itu kan sesuatu hal yang ini pergerakan teman-teman film itu wow gitu, keren. Jadi kalau dibilang belum ada karya, nggak banyak, teman-teman banyak sekali karya gitu, tinggal kepercayaan aja lagi dan konsistenan teman-teman untuk terus berkarya untuk melahirkan sesuatu hal yang besar gitu. Kepercayaan ini maksudnya dan di antaranya adalah sponsor ya, sponsor kemudian gitu. Karena ya kan bikin film bukan hanya bicara sumber daya manusia kan, tapi juga modal juga segala macam, karena ya tidak bisa dipungkiri sesuatu yang besar modal juga biaya, besar juga kan. Besar juga. Saya secara garis besar menurut Bayu bahwa si kitanya adalah siap bisa karena ya siapa lagi yang mau percaya sama kita sendiri nggak pernah meragukan kualitas kita kan kita sendiri gitu. Mungkin ada banyak sebenarnya dari kita itu yang ingin sih terjun ke dunia film, ingin terjun ke dunia teater juga. Betul. Ya. Apa sih gambarannya dunia film dan dunia teater ini biar supaya masyarakat tuh lebih gini tuh. Iya. Okay. Memperjelas mungkin dari sisi perbedaannya mungkin, ya. Kalau perbedaan kita bicara perbedaan dulu. Iya. Kalau perbedaan jelas, kalau teater itu kita mainnya panggung dengan ruang dan waktu yang sama dengan penonton. Pemain di sini, penonton di ruang yang sama, di tempat yang sama. Tantangannya berbeda. Kalau film, ruangnya adalah mata kamera, ya kan. Itu hal mendasar yang berbeda, yang mendasari gitu. Tapi kesamaannya adalah entah nanti ini untuk orang-orang yang mau belajar dunia peran. Entah nanti dia suatu saat memang tujuannya ingin ke dunia entertain ataupun tidak, percaya deh, dunia acting tuh banyak banget manfaatnya. Kita ambil contoh. Di sekolah, kita ambil ruang lingkup anak sekolah. Di sekolah mana yang tidak ada metode atau cara belajar diskusi dan presentasi? Semua pasti ada. Semua presentasi. Presentasi perlu kepercayaan diri. Betul. Dan kemampuan bicara di hadapan orang banyak. Di dunia seni peran itu dilatih. Karena bicara depan kamera, bicara di depan penonton, teater ataupun film, bicara dengan orang banyak. Gitu. Di sekolah mana yang nggak ada pekerjaan yang harus dikerjakan, yang tidak dikerjakan bersama-sama? Pasti selalu ada kan kerja kelompok. Betul. Di teater dan di film kita dibiasakan untuk itu. Kerja sama tim. Kalau enggak kacau pertunjukan. Satu divisi aja nggak kita anggap teater. Si penata lighting man aja beberapa detik aja lupa muter lampu. Beda kan rasanya. Harus adegan di sini harus marah nih, adegannya harus klimak nih, lampunya harus merah. Hilang momen. Matinya harus cepat lampunya. Tiba-tiba kelap-kelap. Iya. Momennya berubah jadi komedi. Tiba-tiba lampu dangduting nyanyi lah. Iya kan, pemain udah bawa pedang tuh. Kamu ya kan, rasakan. Shot lampunya ting. Jadi dari Indian ya. Ya, jurus pelangi katanya. Iya. Itu di sekolah gitu. Di dunia kerja gitu kan. Sering ini nanya ke murid-murid di sekolah. Hai kamu, sebutin pekerjaan yang tidak ada bicara sama orang lain.
Apa? Satu aja. Tetot. Apa coba? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Main online juga kan, ya akhirnya komunikasi sama orang juga. Iya. Berarti ya kamu akan dapat kesempatan di dunia acting gitu, bagaimana belajar berbicara dengan orang lain gitu, bagaimana membaca tubuh lawan main kita gitu, orang gimana orang percaya sama kita, untuk orang ini meragukan kita. Betul. Ya kan dilihat dari di situ kita kan belajar di dunia seni peran. Kenapa harus belajar ya? Kita harus belajar bahasa tubuh kan, memerankan orang yang ragu. Ya harus belajar dong gimana. Ya kan? Kerja aku nih mau memerankan Apa? Hantu lagi? bukan bartender. Oke. Nah, Udah pada haus aja. silakan minum. Ini asli loh kita bikin. Iya benar. Tolong. Oke, sambil minum ya kita ngobrol. Itu sih sumpah menurut lagi. aku sih seperti itu. Jadi banyak sih sebenarnya ketika kita mau mencoba masuk dunia peran ini bisa menjadi salah satu alternatif. Artinya nggak harus ya kan, nggak mewajibkan. Jadi bisa alternatif pilihan ketika kita pengen belajar mengenali lebih banyak tentang diri kita, mengenal orang lain gitu, terus juga berani untuk bicara di hadapan orang lain, entah itu jadi motivator, entah itu jadi selebgram, entah itu jadi host podcast atau apa gitu kan. Banyak hal yang secara tidak sadar didapatkan di dunia seni peran. Berarti apapun yang dipelajari di dalam dunia peran itu akhirnya bisa diterapkan di kehidupan sendiri ya. Betul, karena kehidupan sehari-hari sih pasti. Bahkan lebih mempermudah kita dalam berkomunikasi itu. dengan orang lain. Karena kita Seperti bisa itu. membaca orangnya. belajar ya, paling tidak kan kita harus bisa bersikap kan. Karena kenapa ya di film atau di teater itu kan yang dibawakan masalah. Ya kan? Semua cerita kalau nggak ada masalahnya Yang Bukan apa yang diceritain? Bukan cerita. Apa yang ditonton? Iya betul. Apa yang membawa suasana orang kan. Ya artinya ketika anggap aja kita pernah memainkan 5 naskah. Di dalam 5 naskah itu anggap aja ada 3 tokoh. 3 kali 5 sudah ada 15 karakter yang kita pelajari gitu. 15 karakter yang kita pelajari, ya itu menjadi kita juga kalau kita manfaatkan itu juga bisa bekal buat diri kita kan. Oh, ketika bertemu karakter yang seperti ini mirip nih sama karakter yang ada pernah aku perankan, sebaiknya gimana nih gitu kan. Aku pernah deh berada di situasi seperti ini di sini, jalan keluarnya gimana. Oh ya, ketika kemarin tokoh yang ini dia bersikapnya seperti ini, akhirnya mereka terjadi perselisihan. Nah, kan akhirnya iya banyak juga yang bisa dipelajari, karena sang pengarang pun pasti kan mengangkat suatu cerita itu dari kehidupan kan, inspirasinya nggak mungkin pasti itu, entah itu tentang perselingkuhan, entah itu tentang apa, pasti sumbernya inspirasinya dari kehidupan nyata manusia gitu kan. Jadi belajar acting itu kalau guru-guru kita bilang itu mempelajari manusia gitu. Apa yang paling memungkinkan kita terganggu dalam keinginan meraih mimpi di dunia acting itu? Tergantung motivasi ya. Tergantung motivasi. Ketika memang tadi pengen ke dunia entertain misalnya, untuk di Kalimantan Selatan ya berarti perjuangannya harus lebih keras dong. Karena di Kalimantan Selatan untuk industri belum ya kan. Belum, paling nggak harus ada perjuangan, misalnya mau ke luar ke daerah yang lebih produktif dalam dunia. Tantangannya seperti itu kalau memang tujuannya entertain misalnya, jadi bintang atau gimana gitu. Ada juga yang memang kalau lihat karena tiap orang punya motivasi beda-beda. Ada juga yang memang dia datang cuma sekedar buat
apa sih, pelarian aja ya, cari-cari ya seketika pelariannya udah selesai ya dia selesai juga gitu, nggak nerusin gitu. Jadi ya aku pribadi ketika menghadapi adik-adik nggak juga memaksakan kamu harus bertahan gitu. Adik-adik di grup kamu harus bertahan di teater, enggak. Karena ya sadar juga misalnya yang teman-teman kuliah misalnya dia datang ke sini untuk kuliah gitu, bukan untuk jadi pemain teater, terkecuali memang ada yang pengen jadi pemain teater gitu. Tapi di situ juga aku sama teman-teman bilang gini, kita belajar yang namanya komitmen. Komitmen. Jadi ketika kamu bilang iya, terlepas apapun motivasi utama kamu datang ke Banjarmasin, ketika kamu bilang iya, maka kamu harus menyelesaikan iya kamu tadi. Misalnya dalam sebagai proses bentuk tanggung jawabnya itu tadi. Karena sudah mengiyakan kan. Karena tadi ya namanya teater itu adalah kerja kolektif. Ketika satu aja nggak disiplin, ya susah. Ya tadi telat aja, enak aja, aku aman aja, aku bagian setting aja, ngangkat aja katanya. Tapi dengan tidak serius, bisa jadi gara-gara hal sederhana pertunjukan bisa jadi kacau gitu. Iya, karena itu kan kerja sama tim ya. Iya. Satu aja udah menyimpang ya kita terganggu jadinya tim itu. Apa belum misalnya paku jatuh misalnya kan sakit pemain atau sering telat kan hubungannya sama mood teman-teman. Yang lain udah datang udah siap nggak datang. Aduh, nah akhirnya kan ya di situ kita belajar tanggung jawab, belajar komitmen, kita punya tujuan apa. Jadi sebelum produksi ya kita tekankan dulu visi kita apa, mau atau tidak sama-sama berjalan, kita tepati waktunya segini, kalau nggak datang apa gitu. Kalau nggak sanggup, silahkan dari awal untuk mengundurkan diri misalnya gitu. Tapi ketika memang sudah iya, ya ayo, terkecuali memang itu sesuatu hal yang nggak di luar dugaan kan, misalnya sakit ya kita mana bisa gitu memaksakan ketika orang sakit. Ya di situ kan ya kita sebagai tim harus selalu menyiapkan gitu. Kita selalu siapkan cadangan atau apa. Ya, plan A, plan B-nya ada. Oke, selama Bayu berakting di perfilman, pasti kan banyak tuh lawan main, apalagi lawan mainnya ini misalkan seseorang yang aktor atau aktris yang udah profesional. Ada perasaan apa tuh saat beradu acting langsung dengan dia? Wah, pasti berbeda dong ya, dengan acting dengan orang yang biasa-biasa saja. Gimana tuh? Ada tekanan, betul. Ada tekanan, apa sih namanya? Atmosfer yang berbeda. Kayak kemarin di Arsyad itu harus TikTok adegan sama aktor senior, Bang Billy Boljenger. Itu beliau jadi sultan kan, adegannya marah-marah lagi sama beliau. Waktu latihan, sebelum datang ke lokasi itu kan ya udah biasa kita persiapan dulu, baca hafal. Karena aku pribadi prinsip ketika mengiyakan aku harus sudah hafal. Karena ketika nanti sampai di lokasi aku nggak mau bikin orang capek, itu aja deh. Kritik. Capek. Dan kita kelihatan jadi kurang profesional ya kayak gitu. Menghargai kan. Betul. Mereka yang megang lampu tuh punya kesibukan gitu. Kesibukan capek, nggak mau jadi sumber masalah. Hafal udah. Latihan sama beliau, hilang dialog itu. Blank tiba-tiba. Hafal. Akhirnya beberapa kali ulang ya. Tapi ya untungnya alhamdulillahnya memang mereka beberapa kali syuting sama aktor-aktor nasional emang nggak ada yang semulus yang direncanakan di awal. Orang-orangnya bicara individunya nggak ada yang sok ngartis gitu. Semuanya menyadari bahwa ini orang baru, aku orang baru, tapi sama, kita satu tim, satu punya tujuan sama, jadi mengayomi gitu, ngajarin. Oh di situ juga belajar. Oke. Belajar, alhamdulillah. Ulang, take, alhamdulillah bisa mencapai target yang coba kita
pasang gitu. Jadi dia nggak yang wah kamu ini salah mulu, nggak gitu, nggak ada yang gitu. Justru yang iya selalu nggak apa-apa gitu ya. Paling Kita paham. diajarin ini menurut kamu dia sedang apa, ini sedang apa, situasinya seperti apa. Nah, selalu dipancing gitu. Dan alhamdulillah ketemu yang seperti itu terus gitu. Karena ketika apa ya, akhirnya juga melatih kita untuk selalu paham apa yang terjadi di scene itu gitu. Enggak yang kamu tuh harusnya gini, itu kan mendikte, dan akhirnya daya imajinasi kita pun ya terpaku sama ucapan si diktean iya, itu. Aja udah nggak berani lagi keluar kan, explore lagi. Tapi ketika kamu di situasi apa, berkembang kan, oke, sama siapa ngomong, berkembang, coba. Itu salah satu hal yang berharga gitu, dan itu juga yang aku terapkan ketika jadi sutradara, bahwa nggak pengen aktor-aktor yang main di garapan aku itu merasa malah oke, bagus tapi tidak berkembang gitu, karena sudah didikte semuanya. Sudah, kamu nanti jadi ini, nanti adegan ini kamu ngelangkah ke sana 3 kali, habis itu jungkir balik. Nah, enggak, tapi lebih kepada diskusi. Oke, adegannya seperti ini, menurut kamu gimana? Ini seperti apa, silahkan coba gitu. Ketika memang kurang, nah di situ kan peran kita sebagai sutradara, kayaknya kurang nih, coba lagi. Oke, nah itu. Ada kata terlambat nggak sih untuk sebuah latihan atau sebuah mencoba berada di dunia acting? Sama dengan pekerjaan lain, nggak ada pernah kata terlambat sih. Apa yang bisa dilakukan, misalnya seseorang berada di usia yang lewati usia produktifnya, tapi dia ingin mencoba di dunia acting gitu? Mau, iya, dia mau, karena seni peran kan, apalagi film yang menuntut kenaturalan. Betul. Ketika perlu tokoh yang umurnya 50, yang dicari 50 kan. Beda kalau teater, karena jauh panggung dan penonton, kita masih bisa ngerubah make up, pakai kumis palsu, yang anak kecil bisa jadi yang tua, yang tua bisa jadi yang muda. Tapi kalau film yang diusahakan ya senatural mungkin. Ketika memang dimintanya kakek-kakek 70, ya 70 tahun yang kita cari gitu. Nah, artinya sebenarnya umur berapapun ketika mau masuk dunia peran itu nggak ada batasan, karena masalah. Peran manusia di dunia imajinasi film itu juga sama seperti di dunia nyata. Ada beragam umur, tergantung ceritanya. Oke. Artinya mau dulu. Walaupun punya bakat nggak mau. Betul, sia-sia. Iya. Kenapa jadi banyak juga orang yang sebenarnya dia punya bakat, terus kemudian kemauannya nggak muncul gitu? Ya, balik ke diri sendiri sih kayaknya ya. Kembali individu, mungkin misalnya aku di posisi itu, bisa saja muncul pertanyaan, ngapain sih di Kalimantan Selatan main-main film? Nggak menjanjikan deh. Gitu. Kayaknya masih banyak pekerjaan yang lebih menjanjikan untuk hidup kan. Itu kembali ke pilihan dan target masing-masing kan. Ada yang memang malu-malu misalnya, supannya itu banyak, kayaknya lebih banyak itu, lebih banyak supan itu gitu. Kalau di kelas teater ya, tapi tunggu dulu sebelum masuk situ, aku tuh masih ada satu yang penasaran nih sama si Bayu. Kan tadi kan tantangannya dengan lawan film. Nah, kalau misalkan nih kebanyakan tantangan dari luar, kan banyak nih entah itu netizen yang julid-julid dan atau orang-orang sekitar yang ngomongin Bayu, entah itu baik ataupun buruk. Gimana menanggapinya nih Bayu? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, minum dulu sebelum menjawab. Manis. Iya, manis lah. Alhamdulillah memang. Gimana? Kayaknya berat pertanyaannya nih. Iya, soalnya kan kita tuh kalau yang namanya aktor, aktris itu tidak lepas dari komen-komen yang seperti itu, kayak gitu. Gimana menghadapinya? Apakah langsung dihadapin atau ya didiemin aja? Beda iklim itu dengan iklim di pusat. Iya. Gimana? Ya kan, bedanya kalau di sana memang jadi sorotan kan, kalau di sini kan belum. Iya.
belum terlalu banyak, ada jadi, tapi belum terlalu banyak jadi gitu. aktor itu belum kelihatan gitu. Jadi biasa nggak ada. Nggak ada yang ngomongin atau apa itu. Atau pernah orang-orang sekitar selentingan apa gitu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada, Dan alhamdulillahnya aku itu tipe orang yang cuek, bebek gitu. Nggak pernah mau dengerin orang. Betul. Dan nggak pernah mau cari tahu orang ngomongin jelek tentang kita, walaupun mungkin ada. Ya kan, karena nggak mungkin dong, nggak asik kalau semua suka ya. Nggak asik dunia. Nggak mau cari gitu. Pengennya ya udah nggak apa-apa. Aku contoh ketika aku berkarya, ya kan. Nah, contohnya gitu aja. Kita berkarya pasti ada kritikus. Betul. Ya. Tapi di situ aku senang gitu. Aku sedih itu ketika aku bikin karya nggak ada respon yang bilang senang, nggak ada yang buruk, nggak ada juga nggak ada. Artinya karya itu nggak disaksikan dan dinikmati. Nggak memberikan pengaruh gitu, nggak jadi perbincangan. Berarti wah ada yang salah nih dalam karya gitu. Tapi ketika ada yang nulis dan di situ wah di situ senang. Oke, karyaku dibaca orang. Ini jadi bahan pembelajaran lagi untuk berikutnya gitu. Nah, termasuk di kehidupan gitu. Kalau di kehidupan ya nggak pernah mikirin gitu, karena mungkin tipenya adalah mungkin Tuhan maha baik ya. Mungkin kata Tuhan nih, kalau orang ini tahu banyak yang nggak suka, mungkin dia akan jatuh atau apa. Bikin down kayak gitu. Alhamdulillah nggak pernah dipertemukan dengan hal-hal seperti itu, walaupun mungkin ada. Dan pribadi nggak mau cari tahu. Berarti milih diam untuk terus maju ya. Tutup telinga juga ini. Karena ya tadi takutnya nggak siap mental. Betul. Kan telinga ini cukup berpengaruh sama hidup kita kan. Ya, betul. Apalagi zaman sekarang bukan hanya telinga, mata, iya kan, jari. Waduh. Kacau. Jadi nggak masalah. Dan gini, kalaupun ada, aku tipe orang yang coba melihat dari berbagai macam perspektif. Aku nggak mau ketika ada yang bilang, misal ini contoh walaupun nggak ada atau nggak tahu, ada yang bilang dia itu jelek banget ya karyanya gitu. Karya dia kok gitu sih kan aneh itu. Oke, cari perspektif lain. Nggak mau cari perspektif negatif, cari perspektif positif aja. Oke, satu, mungkin dia belum tahu tentang ini, mungkin dia belum tahu tentang apa itu. Ya jadi lebih banyak ke seperti itu sih. Lebih banyak mencari hal pandangan positif ketika terjadi masalah. Dan itu ya kembali lagi, aku rasa itu lebih sehat untuk hidup aku gitu. Kalau memandang dengan negatif, waduh nanti berhenti, malah pekerjaan lain kalau kita terlalu banyak mikirin itu malah nggak jalan gitu. Jadi kadang satu kata bisa bikin kita sampai ke bawah mimpi. Iya, makanya jadi lebih banyak ya udah nggak apa-apa gitu. Itu adalah warna hidup. Aku coba pandang dari hal-hal yang lain aja. Oke, ini melatih sabar, udah oke, ini melatih untuk cuek, oke, ini melatih untuk memang kayaknya aku harus koreksi di karya deh gitu. Atau aku harus, ini ada lebih dari 3 atau lebih dari yang bilang gitu. Oke, berarti aku yang salah kan. Jadi lebih gitu daripada jahat banget nih orang. Tapi memang mental kayak gitu ya sebenarnya yang diperlukan untuk terus kuat dan bertahan ya. Iya. Lagi kalau enggak, tidak semua orang punya mental kayak gitu. Kalau enggak memilih jalur itu, mungkin ya. Mungkin enggak kesempatan yang sudah alhamdulillah diraih nggak ada hari ini gitu. Mungkin kita nggak akan bertemu hari ini. Iya, mungkin nggak akan diundang di sini. Iya. Jadi itulah yakin apa ya? Wah, jadi kultum nih. Yakin bahwa nggak ada yang kebetulan di dunia, gitu kan? Nggak ada yang nggak mungkin. Tuhan itu maha baik. Pokoknya Tuhan menghadirkan masalah A itu untuk kebaikan individu yang diberikan masalah gitu. Betul. Gitu aja. Habis itu ya jalan aja gitu.
Nah, Sebenarnya itu simple tapi susah sebenarnya dilakukan bagi beberapa orang. Iya, beberapa orang. Kayak gitu. Tapi impactnya bagus. Besar. Dan akhirnya sekarang keinginannya adalah mencetak lebih banyak. Betul. Ya, sosok-sosok yang akan menjadi penerusnya Betul. Bayu. Betul banget. Caranya? Ya alhamdulillah 6 bulan terakhir memberanikan diri untuk membuat satu kelas kelas acting, namanya Ruang Aktor Acting School. Ada berapa orang itu dalamnya? Alhamdulillah ini sudah angkatan kedua. Jadi satu angkatan pertama itu ada sekitar 10. Angkatan kedua ini kalau nggak salah hitung ada 17. Oke. Jadi Nambah meningkat. pesat ya. Meningkat. Ya yang kita tawarkan kepada orang tua ya tadi banyak hal yang bisa kita pelajari di seni peran, entah nanti anak, ibu dan bapak mau memang benar-benar terjun ke dunia entertain atau tidak. Tapi jelas setelah ikut kelas yakin akan banyak hal positif yang mungkin bisa diterapkan oleh anak-anak nanti gitu. Entah dia minimal kepercayaan diri, karena di dalam kelas kurikulumnya kita memang metode pembelajarannya juga kita rancang sedemikian rupa supaya anak-anak ini lebih berani gitu, lebih berani untuk mengungkapkan sesuatu, lebih berani untuk tampil, habis itu bekerja sama dengan berbagai macam karakter anak-anak di situ gitu. Habis itu juga kita Berbicara juga memberikan depan pengalaman umum, ya. di dalam kelas ini kan kelasnya satu sesi itu satu level itu ada 24 kali pertemuan. 24 kali pertemuan itu ditempuh dalam 6 bulan. Karena satu kali seminggu doang. Seminggu satu kali. doang. Nah, di dalam 24 kali pertemuan itu ada 2 kali ujian. Ujian pertama adalah live performance. Jadi mereka diajak mini show, tampil di panggung dengan penonton yang langsung berhadapan. Satu kan akan melatih mental mereka kan. Betul. Lanjutannya nanti akan memberikan pengalaman bagaimana bekerja di film. Jadi live performance sama short movie gitu, film-film pendek yang ya durasinya 3 menitan, 5 menitan, tapi kita memberikan pengalaman. Nah setelah itu kalau memang dia tetap tertarik ya ayo, terus kalau enggak pun enggak apa-apa, tapi setidaknya kita sudah berusaha memberikan pengalaman gitu. Kenapa memberanikan diri ini sebenarnya udah pengen ada di sebelum pandemi 2019-an itu sudah mau bikin, tapi sama istri itu bimbang, gundah gulana. Kenapa jadi bimbang? Karena memang tadi di Kalimantan Selatan takutnya orang akan nanya setelah ini mau apa, gitu kan. Kalau tari, anggap kita ambil contoh tari, banyak ruang tampilnya kan, di acara apa, di acara apa. Gitu kan. Musik banyak banget ruang tampilnya, model banyak ruang tampilnya. Kalau teater, film, di mana ruang tampilnya? Apa tindak lanjutnya setelah ini? Bingung. Akhirnya sampai 2 tahun berlalu ya, pas pandemi lagi gitu. Akhirnya kita coba deh. Kalau kita nggak coba kan ada sudah pasti kegagalan yang akan didapatkan kalau nggak pernah coba. Tapi kalau kita coba minimal 50-50 kan, ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan berhasil. Kalau nggak dicoba kita rugi, ya udah kita coba aja. Karena kita nggak tahu hasilnya ke depan kayak gimana. Setengah kaki udah pasti gagal. Satu kaki lah sudah pasti gagal. Tinggal tapi satunya satu kakinya lagi berhasil. Nah, tinggal itu. kita bagaimana nih memposisikan. Oke, akhirnya raihnya. Ya udah kita coba. Kita coba buka, alhamdulillah dapat 10 peserta. Nah, itu untuk kelasnya itu ditujukan untuk dari usia berapa? Usianya itu kita ada untuk konsep awal itu ada 3 kelas sebenarnya, 3 kelas level umur. Oke. Untuk kids itu 6 sampai 9. Habis itu untuk teen itu 10 sampai 16. Dewasa 17 atas. Yang saat ini berjalan karena kemarin kita baru 2 angkatan, teen sama kid kita gabung. Akhirnya penyesuaian kurikulum kan, kita gabung aja deh, karena memang
belum bisa seperti di sana. Kalau di pusat itu sekolah acting itu udah banyak, karena memang industrinya ada. Mereka tahu kemana. Iya, kemana. dekat dan banyak dan langsung diarahkan ke rumah-rumah produksi. Di sini belum. Jadi belum. Alhamdulillah berjalan 2 bulan berjalan, ternyata film-film ternyata masuk tuh ya tadi proyek-proyekan film-film sebut judul Syekh Arsha, habis itu Jendela Seribu Sungai. Alhamdulillah 2 bulan 3 bulan berjalan, ternyata mereka belum ujian masih tahap pembelajaran, udah diberikan kesempatan untuk masuk ke dunia sana. Dan alhamdulillah, walaupun cuma ekstras misalnya, kan nggak dapat dialog atau tapi itu sesuatu yang berharga. Betul. Buat walaupun anak-anak. Peran cuma sambil lewat. Iya betul. Dapat kesempatan. Nah di situ juga bilang ke orang tua bahwa ada 4 hal. Pertama, komunitas ini filmmaker di Kalimantan Selatan itu udah mulai banyak. Ada forumnya kan, forum sinias kan. Terus ada sekolah-sekolah. Ini forum sinias rutin bikin karya. Terus sekolah-sekolah SMK bidang film atau broadcast Ada banyak ya kan sekarang. Setiap tahun minimal ujian mereka akan berkarya, atau ada festival FLS 2N mereka akan berkarya. Habis itu rumah-rumah produksi nasional itu udah mulai melirik Kalimantan Selatan. Contohnya beberapa film bioskop. Habis itu yang salah satu juga faktor aku percaya gitu, minimal kita punya harapan ya kan, dan kepercayaan 2024 ibu kota pindah, iya kan, pasti akan memberikan dampak kepada daerah-daerah penyangganya, termasuk kota negara, termasuk Kalimantan Selatan, ya kan. Ibu kota negara Kalimantan Selatan ya pasti akan memberikan dampak gitu. Pasti tetangga. Pasti bidang itu ya kan, ekonomi kreatif juga kan, bidang film pelan-pelan pasti akan pindah, tertarik ke sini. Gitu. Kalau SDM dari Kalimantan Selatan tidak menyiapkan dirinya, nanti bisa ketinggalan lagi gitu. Bisa orang luar lagi yang datangkan ke sini malah. Betul. Ya alhamdulillah. Kayak ini aja seneng banget gitu kan. Yang belajar itu anak-anaknya, ya kan, anak-anaknya yang ikut main itu emak-emaknya. Iya. Ini ke depan ada produksi dari lokal, itu juga sekolah-sekolah. Tadi beliau orang-orang tuanya kasih tahu, aku dihubungin sama ini loh, ajak main. Ya udah, ayo semangat gitu kan. Artinya bukan hanya anak-anak gitu, emak-emaknya akhirnya ikut juga main gitu, main film. Ini jangan-jangan sama kayak pertanyaanku tadi, sebenarnya yang mau itu emak-emaknya, tapi dia takut terlalu terlambat. Iya, akhirnya betul. kamu pelase anak masukin anak dulu, ntar selepet-selepet, kira-kira gue bisa nggak ya gitu. Nanti ikut megangin tangan kayak apa gitu. Tapi semua memang bisa untuk melakukan ini. Semua bisa. Semau aja. Dan tadi produksi bukan gak mungkin akan tambah banyak gitu. Kita kasih pikiran positif aja lah, yakin aja akan banyak kan, karena apa yang kita pikirkan itu kita dapat kan, daripada kita dihantui dengan keraguan-raguan suatu kegagalan, gak jalan-jalan nanti. Oke, terakhir nih ya. Udah kecewa. Ada lagi. Tadi itu di mana latihannya? Terus kalau ada yang mau gabung gimana tuh? Boleh ada sekalian. Iya, langsung aja. Oke, kita punya Instagram namanya RA_acting school. Nah, bisa di follow di sana. Di sana kita kasih info-info tentang pendaftaran dan kegiatan kelas. Jadi kalau penasaran apa sih yang dilakukan di kelas, itu udah ada, kita bikin video-video selama latihan. Jadi bisa bisa lihat dulu di sana gitu kan. Kalau mau datang juga bisa. Biasanya kami juga kasih free trial.
free trial untuk dua kali pertemuan. Jadi aku pengen ikut di batch berikutnya, tapi pengen ngerasain dulu coba. Boleh, nanti hubungin, kita aturkan jadwal. Nanti di hari ini bisa ikut latihan. Gitu, latihannya itu di kilometer 3,6 ya. Samping Poltabes ya. Polresta di Polrestanya sih, di Wetland Square Banjarmasin. Di sana kita latihannya. Untuk saat ini ada 2 kelas. Kelas pertama itu di hari Rabu dan kelas kedua itu di setiap hari Senin. Udah jalan. Batch ketiga belum. Nah, nanti mungkin beberapa bulan ke depan kita akan buka batch 3. Info juga yang jalan ini baru kelas kids dan teen. Nah, untuk kelas dewasa kalau mau silahkan cek, ada juga dibuka kelas untuk dewasa. Tapi bisa juga dewasa ya. Dewasa itu sedewasa-dewasanya. Dewasa-dewasanya. Kakek-kakek boleh kalau mau. Kayaknya besok Sam langsung daftar nih. Tapi sama tujuannya mau jadi itu tadi. Peran penjahat. Peran satu alumni sama ininya. Satu frekuensi. Oke, ini benar-benar terakhir. Bisa disampaikan nih gimana pesan-pesannya atau motivasinya nih dari Bayu sendiri untuk teman-teman di rumah. Kali aja pengen mereka bikin semangat, pengen juga berakting juga, kayak gimana? Oke, silakan disampaikan. Jadi dunia acting, aku ngengutip quotes-nya dari Konstantin Stanislavski, itu bapaknya teater atau acting realis dunia. Beliau bilang seperti ini, ketika teater itu tidak membuatmu lebih mulia, maka tinggalkanlah. Artinya apa? Artinya dunia acting itu kalau kita lakukan dengan baik dan kita mampu meresapinya, mengambil banyak hal di dunia acting, banyak hal yang dapat kita dapatkan, entah nanti tujuannya mau ke dunia apapun, banyak hal yang bisa kita manfaatkan, karena belajar acting itu adalah belajar tentang manusia. Jadi buat teman-teman yang memang mau coba, silahkan coba aja, gapai aja mimpi, karena ketika kamu ragu, kamu nggak tahu hasilnya apa. Coba aja, paling tidak tadi kan ada 2 pilihan, ada gagal dan ada berhasil. Ketika gagal pun kita nggak jatuh di dasar, kan kita jatuh di bintang-bintang, kata Soekarno. Itu benar-benar suatu kutipan yang luar biasa. Iya, saya speechless benar. Iya. Kita jadi waduh. Tadi ngapal dulu. Ternyata sebelum kesini ngapal dulu. Oke, itu terakhir tadi dari Bayu, dan terima kasih telah pantengin channel kita, dan jangan bosan-bosan juga untuk selalu nonton Kominside, Kompas TV Banjarmasin, dan pastinya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Betul sekali. Bayu, terima kasih atas waktunya di Kompas TV Banjarmasin. Terima kasih. Tentunya kita tunggu karya-karya Bayu yang lainnya, dan karya yang akan datang yang masih rahasia itu kita tunggu juga. Oke, siap. See you later guys. Dah.